Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini ya kita melanjutkan pertemuan sebelumnya ya yaitu tentang eh, apa namanya sifat-sifat matematika ekonomi, kemudian konsep dasar matematika ekonomi, kemudian fungsi ya, fungsi linier ya. Dan sekarang kita eh, lanjutkan dengan bab berikutnya ya. Pada kali ini kita akan pelajari tentang apa namanya deret ya. Ada dua deret. Pertama adalah deret hitung ya. Yang kedua adalah deret ukur ya. Nah, deret hitung ini cenderung pada penjumlahan sifatnya. Ya, penjumlahan itu bisa tambah dan kurang. Sementara kalau deret ukur ini perkalian dan pembagian. Perkalian dan pembagian. Jadi perubahan dari itu didasarkan pada dasar perkalian atau pembagian. Lawan kata pertambahan ya adalah pengurangan gitu ya. Itu deret hitung. Lawan kata kalian lawannya adalah pembagian. Nah, itu ada di deret ukur. Nah, kali ini pertemuan ke berapa? 5 ini kita coba mempelajari tentang deret apa namanya? eh, deret hitung ya. Deret hitung. Baik, saya share dulu screen-nya. Nah, ini ya, deret hitung. Ya, judulnya adalah deret hitung buku dari Ibu Yanti Budiasi SEMM. Ya, Bu Dr. Yanti Budiasi SEMM. Beliau adalah dosen kita ya, dosen tetap ITB Ahmad Dahlan ya, Jakarta. Baik, kita melihat di halaman kedua, dikatakan di situ ya, deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap bilangan tertentu, gitu ya. Nah, bilangan yang membedakan suku-suku dari deret hitung dinamakan pembeda, disimbolkan dengan huruf B, ya, diberi simbol dengan huruf B, yang merupakan selisih antara nilai-nilai dua suku yang bersamaan, ya. Jadi ada deretan suku-suku. Pembedanya adalah disebut sebagai pembeda atau selisih yang disimbolkan dengan huruf B, ya. Yang disimbolkan dengan huruf B. Kita lihat contohnya, ya. Kita lihat berikutnya penggolongan daripada deret hitung, ya. Pertama adalah suku pembentuknya, ya. Ini terbagi menjadi deret berhingga ya atau jumlah suku tertentu dan deret tidak terhingga atau jumlah yang tidak terhingga dari suku tertentu tersebut. Ini adalah pembaginya. Sekarang berdasarkan pembeda terbagi menjadi deret hitung naik dan deret hitung turun. Kalau naik berarti positif, gitu ya, bertambah gitu ya. Kalau naik berarti positif, kalau turun berarti negatif. Secara bilangan dia berkurang. Nah, ini pembedanya. Ini pembedanya. Jadi penggolongannya ada sukunya, ada pembedanya. Seperti itu ya. Nah, bagaimana bentuknya, formulasinya, rumusnya dalam bentuk umum deret itu? Ya, khususnya deret hitung. Ya. Sini ada menentukan besarnya suku ke n. Suku ke n itu ya urutan ke n gitu ya. Ke n itu apa sih? N itu adalah sesuatu yang belum diketahui dalam matematika. Gitu. Urutan kesekian gitu ya. Urutan sekian. Kalau kita lihat rumusnya ini adalah ya Sn suku kesekian adalah nilai A ditambah N dikurang satu ya. Berarti N yang ini ya. Kemudian dikali nilai B. Itu rumus daripada deret hitung. Apa arti Sn A N min 1 dan B ini? Dijelaskan di bawah bahwasanya Sn adalah suku ke N ya. Deretan yang kesekian yang ingin kita cari. Gitu ya. Kemudian apa nilai A? Nilai A adalah ukuran suku yang pertama kali muncul. Yang pertama kali ya ada.
urutan pertama ya, disebut sebagai nilai A atau suku pertama. Kemudian apa nilai N? Ya, nilai N adalah suku dalam deret. Suku sekian, ke-15, ke-17, ke-18, ke-19, ke-100, ke-1200 gitu ya. Itu suku ke N. Ya, suku ke N. Kemudian ada nilai B. Apa itu B? B ini adalah pembeda. Ya, selisih antara suku yang pertama dengan yang kedua, selisih antara suku kedua dengan yang ketiga, ya, selisih antara suku 10 dengan suku 11 gitu ya. Dan uniknya di sini adalah sama, ya. Kalau selisih 1 dan 2 misalkan 5 sampai 1001, 1002 juga 5 juga, ya, pembedanya. Ya, jadi linier, ya. Pembedanya adalah sama. Kalau sudah ditemu pembedanya misalkan 3 sampai manapun pembedanya tetap di 3. Ini sifat daripada ya deret hitung ya. Jadi ada 4 komponen. Masih ingat kan? Berarti ini kan berupa fungsi ya. Masih ingat kan? Mirip-mirip dengan fungsi ya. Kan mirip-mirip dengan fungsi. Dan ini namanya ya bentuk umum deret berupa kesamaan atau berupa fungsi. Kemudian kalau kita lihat bentuk deret hitung ini ternyata ada 4 bagian, suku ke N, suku pertama, kemudian suku dalam deret tersebut, kemudian pembeda. Baik. Kemudian yang kedua, bentuk umum deret adalah menentukan besarnya jumlah N suku. Artinya ini adalah totalnya, ya. Artinya ini adalah totalnya. Misalkan kalau kita bilang 1, 2, 3, 4, 5, suku ketiga pasti nomor 3. Ya. Kalau di jumlah berapa? 1, 2, 3. 1 ditambah 2 ditambah 3. Ya. 1 ditambah 2 ditambah 3 kalau jumlah 6. 6 itu namanya jumlah N suku. Di total ya, diakumulasikan gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada suku berbaris. 1, 2, 3, 4, 5. Coba dijumlahkan semua tuh. 1 tambah 2, 3. Ya, 3 ditambah 3, 6. Ya. 6 ditambah 4, 10. 10 tambah 5, 15. Berarti total suku ke N itu 1 sampai 5 totalnya ada 15. Nah, gampang ya gitu, ada cuma 5 deret sukunya. Gimana kalau deretnya ada 100? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai 100 kita jumlahin semua. Repot nggak? Repot. Makanya rumusnya ini. Ya. Rumusnya JN ya sama dengan N dibagi 2 A ditambah SN atau ya JN N dibagi 2 dalam kurung ya 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nanti kita lihat contohnya. Bentuk umum deret hitung lainnya adalah yang ketiga pembeda. Ya, untuk mencari pembeda maka suku ke N ini dikurang dengan ya S ya. Kemudian subskrip dari N dikurang 1. Ya. Jadi ada 3 di sini. Pertama yang dicari adalah SN-nya, suku keberapanya. Yang kedua yang dicari adalah ya apa namanya total akumulasinya. Yang ketiga adalah dicari nilai B-nya. Ya. Nah itu bentuk umum deret hitung. Ya. Halaman berikutnya di halaman 6 contoh. Nah, coba lihat di contoh halaman 6 gitu ya. Sebuah deret hitung ya, sebuah deret hitung ini mempunyai ukuran deret 10 begitu ya, 25 ya, 40, 55 dan 70. Ya. Perhatikan di situ ada 5 deret ya. Ada 5 suku ya. 10, 25, 40, 55 dan 70. Maka ya kita bisa langsung melihat ya. Satu, pembedanya atau B-nya adalah 15. Dari mana 15 itu? Kita lihat 10 ke 25 berapa pembedanya? 15. Atau langsung ke ujung, 55 dengan 70 berapa pembedanya? Sama-sama 5, sama-sama 15 ya. Ini yang saya bilang tadi, kalau pembeda kita cari random dimanapun nanti nilainya sama ya. Kalau di bawah 10 berapa nih? Sebelum 10 jadi berapa? Hah? Jadi minus 5.
Ya, dikurang 15. Ya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, dalam contoh ini ditanya setelah 70 berapa kan gitu. Berapakah setelah 70? Nah, karena kita pembedanya sudah tahu, ya mudah bagi kita. Ya, kita ditanya cuma suku keenamnya berapa. Ya, suku pertama 10, suku kedua 25, suku ketiga 40, suku keempat 55, suku kelima 70. Di sini titik-titik berapakah suku keenam? Gitu ya. Kita pembedanya sudah tahu. Pembedanya sudah tahu. Ya, berarti tinggal ditambah 15 saja gitu ya. Tinggal ditambah 15 untuk mencari suku keenam. Berarti 85. Pertanyaannya, kalau dicari suku keenam, oke, gampang kita cari. Dicari suku ketujuh, mudah kita menjumlahkan. Pertanyaan kalau dicari suku ke-37, gimana cara jawabnya? Nah, apa kita tambah 15, tambah 15, tambah 15? Ya, bisa, cuma tidak efektif. Ya, oleh karena itu digunakan rumus. Ya, digunakan rumus. Sehingga nanti kalau kita mau cari misalkan suku ke-37, ya, apa ini nantinya? Nah, ini nanti bisa ditemukan dengan menggunakan Oke, itu ya. Nah, pertama-tama kita identifikasi dulu ya, masih di halaman 6, yaitu kita buat tabel deretnya adalah 10, 25, 40, 55 dan 70, 70. Suku kesekian ke N gitu ya. Berarti yang adalah N-nya adalah satu suku pertama, S2 suku kedua, S3 suku ketiga, S4 suku keempat, S5 suku kelima. Berarti 10 itu suku pertama ya. 25 suku kedua, 40 suku ketiga, 55 suku keempat, 70 suku kelima. Nah, identifikasi ya. Nah, halaman 7 kita lihat di sini diidentifikasi menjadi sebuah rumus ya. Sehingga dia bilang begitu ya, sehingga S1 suku pertama adalah nilainya 10. Ingat, nilai pertama atau suku pertama itu sama dengan huruf A. Ya, setiap suku pertama adalah huruf huruf A. Ya, menyatakan yang nilainya adalah 10. Dalam contoh ini kan 10 ya, yang pertama. Suku kedua tadi adalah 25. Berarti ya, rumusnya adalah tadi masih ingat SN sama dengan ya, A ditambah N ya dikurang 1 dikali B. Gitu ya, dikali B. Nah, maka berapakah suku kedua? Ya, maka tinggal ganti saja N-nya dengan 2. Nah, berarti A plus 2 dikurang 1 ya dikali B. Begitu ya. A plus 2 min 1 dikali B. Ini masih bisa disederhanakan enggak? Masih bisa. Gimana caranya? Caranya adalah A taruh di sini pindah gitu ya. A-nya pindah ke sini. Kemudian 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 dikali B sama dengan 1 B. 1B itu cukup ditulis dengan hanya huruf huruf B. Jadi A plus 2 min 1 kali B adalah sama dengan A plus B. Jadi S2 itu, kalau S1 itu hanya A, berarti S2 atau suku kedua itu A plus B. Paham ya? Suku kedua itu adalah A plus B. Suku pertama adalah A. Suku kedua adalah A plus B. Baik. Suku ketiga, ya, suku ketiga sama. N-nya kita ganti angka 3. Ya, kemudian dikurang 1. Berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Ya, 3 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian 2 dikali B sama dengan 2B. Berarti A plus 2B. Rumusnya berarti apapun sukunya, kalau suku ketiga berarti A plus 2B. Ya. Suku pertama rumusnya A. Suku kedua rumusnya A plus B. Suku ketiga rumusnya
A plus 2B. Kalau suku keempat, sudah pasti A plus 3B. Suku kelima, sudah pasti A plus 4B. Saya tanya sekarang, suku ke-10. Nah, kalau suku ke-10 berarti A9B. A plus 9 dan B. Kan enak tuh. Tadi kita mau cari berapa? Suku ke-37. Gitu ya. Berarti A plus 36B. Suku ke 1 juta sekian. Gitu ya, gampang. Ya, nggak ngitung manual lagi, tambah gitu kan pusing, ya. Cukup kita buat rumus atau formulasi di deret hitung. Nah, masih di slide nomor 7, halaman 7. Berdasarkan rumus di atas, maka dengan mudah dapat dihitung nilai-nilai suku ke-6 gitu ya, suku ke-10 dan suku ke-25 gitu ya. Atau suku ke-100, suku ke-205, 300 dengan mudah karena kita sudah bisa langsung membuat rumusnya. Kalau dia suku pertama rumusnya adalah A plus B, ya. Kalau suku kedua, maaf, suku pertama adalah nilainya A, ya. Suku kedua adalah A plus B, satu B sebetulnya ya, karena kan satu dikali B, B gitu ya dalam matematika. Suku ketiga, ya, itu adalah rumusnya A plus 2B. Suku keempat, rumusnya adalah A plus 3B. Suku kelima, rumusnya adalah A plus 4B. Dan seterusnya. Suku ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Tinggal saja dikurang satu ya. Tinggal dikurang satu. Suku ke-10 berarti A plus 9B. Suku ke-20 berarti A plus 19B. Dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Oke, sekarang dicari berapakah suku ke-6, berapakah suku ke-10, berapakah suku ke-25. Nah, ini penyelesaiannya ya, di halaman 8. Bisa dilihat ya. Suku ke-6, maka kan ketentuannya A 6 dikurang 1 dikali B berarti A plus 5B. Ya sudah. A-nya nilainya 10, B-nya kan pembeda tadi ya. 15. Maka 15 dikali 5 berapa? 70. 75. 15 dikali 5 75. 75 ditambah 10 sama dengan 85. Maka suku ke-6-nya adalah 85. Ya, mana itu dia? Kita lihat di slide sebelumnya tuh di halaman 6 ya. 10, 25 ya, 10 suku pertama, 25 suku kedua, 40 suku ketiga, 55 suku keempat, 70 suku kelima. Berapakah suku keenam? Ya. Kalau secara mudah kita tambahkan saja 15 nanti hasilnya 8 di betul nggak 85? Nah, ternyata betul. Ya, ternyata betul nilainya adalah 85. Bagaimana kalau suku ke-10? Ya, mau manual silahkan kayak tadi tuh tambah 15 tambah 15 tambah 15 gitu ya. Maka nggak efektif. Dengan rumus, oh S10 itu A plus 9B gitu ya. Oh S10 itu A plus 9B. Nilai A-nya sudah ada. Ya. Apa nilai A-nya tadi? 10. 10. Ya. Saya ingatkan lagi nilai A suku pertama tadi ya. 10. Nah, A-nya kita ganti 10. Ya. Kemudian berapa nilai B-nya? B-nya 15. Pembedanya 15. Maka 9 kali 15, berapa hasil itu 9 kali 15? Ya. 45 tambah 90 berapa? 135. 135 ditambah 10, 145. Jadi suku ke-10 itu adalah nilainya 145. Ya. Kita tidak disibukkan lagi dengan manual tuh tambah 15 tambah 15 tambah 15 sampai ke suku ke-10 nggak perlu. Tinggal kita ingat saja, oh kalau suku ke-10 rumusnya otomatis A plus 9B. Dari mana ke 9? 10-nya aja kurang 1 nih. Ya. 10-nya dikurang 1. Nah, ketemu deh 145 untuk suku ke-10, 85 untuk suku ke-6. Ya. Kemudian gimana suku ke-25? Ah, mudah. Bagaimana mudah ya? A plus 24B gitu ya. A plus 24
B. A-nya adalah 10. Ya, kita ganti dengan angka 10. B-nya adalah 15. Kita ganti dengan 15. Ya. Sekarang kita hitung. Coba 24 kali 15 berapa? Yakin? Berapa? Betul ya? Nggak salah. 350 ya. 350. Berapa? 24 dikali 15 pakai kalkulator berapa? 306 ditambah 10. Di slide berapa? Berarti salah ya. Salah hitung. Nah, itu dia. Ya, jangan ngikutin, dicek ya. Berarti berapa S25-nya? 370. Ya, dicek ya. Jangan percaya dulu. Ya, 24 dikali 15, 360. Ditambah 10 menjadi 307. Jadi berapakah nilai S25? Berapakah nilai suku ke-25? Nilainya adalah 370. Kita nggak usah repot-repot lagi. Tambah 15, tambah 15 sampai 25 kali gitu. Kan capek. Ya. Itu kita temukan rumus A plus 24B. A plus 24B. Gitu ya. Nah, maka diketemukan ya suku ke-6 adalah 85 nilainya, suku ke-10 adalah 145 nilainya, suku ke-25 nilainya adalah 370. Suku ke-100 berapa kira-kira? Coba. Suku ke-100 kita hitung nih. Berapakah suku keras? 100? Berapa suku ke-100? Ya misal gitu ya. A, A plus berapa? 99 B gitu ya. Terus apa lagi? Hmm? 1000 berarti S100 sama dengan 10 ditambah 9 kali 15. Berapa 9 kali 15? Berarti S100 itu sama dengan 1000 berapa tadi? 488. Nah, 1485. Nah, inilah suku ke-100 nilainya. Hah? Oh, belum tambah 10. Tambahin dong 10. Berapa? Nah, 14 9 di ya, ditambah 10 ya, jadi 14 9 di 5. Nah, kan kita belum tambah nih ya. Oke. Ini S100 ya. Jadi berapa? Menjadi 1495 atau 1495 ya. Nah, ini mencari suku ya ke apa namanya? eh 100 pun mudah gitu ya. Tidak perlu lagi kita apa namanya eh, bersusah payah menghitung secara manual. Tidak perlu bersusah payah menghitung secara nah itu ya contoh daripada apa namanya daripada eh, deret hitung ya yang ada di matematika murni ya. Nah itu mencari SN suku kesekian. Berapa nilainya suku kesekian itu? Baik, next di halaman berikutnya halaman 9. Bagaimana kalau menghitung totalnya? Ya, menghitung totalnya. Nah, rumusnya adalah J1 total suku pertama berapa ya? Tentunya 10 gitu ya. J1 adalah total suku pertama. Rumusnya adalah 1/2 A dikali S1. A dikali suku pertama. A adalah 10, suku pertama nilainya juga 10. Berarti 10 tambah 10 dibagi kali setengah. Kali setengah itu artinya dibagi 2 ya. Betul ya.
Kali setengah itu artinya dibagi 2. 20 dibagi 2 nilainya 10. Oke. Kemudian J2. J2 artinya apa? Suku pertama ditambah suku kedua kan itu. Karena ini dekat jadi kan gampang ya. Jadi 10 ditambah 25 dibagi 1 atau kali 1 ya. Berarti 2 dibagi 2 gitu ya. Berarti ini kan adalah N ya. Rumusnya kan adalah N dibagi 2 dikali A ditambah SN gitu ya. Suku kesekian yang dicarinya tadi. Berarti untuk mencari J2, 2 dibagi 2 suku 2. 2 yang pertama ini adalah rumus N ya. Maaf, 2 yang ini adalah suku kesekian yang dicari, 2 yang pembaginya adalah rumus ya. Berarti 2 dibagi 2 1 dikali 10 tambah 25 35. Hasilnya 35. Berarti total suku 1 sampai dengan 2 adalah 35. Berapa suku ketiga? Maaf, total jumlah keseluruhan suku 1 2 3. 1 ditambah 2 ditambah 3 berapa totalnya? Berarti 3 dibagi 2. 3 dibagi 2, kemudian hasilnya 1,5. 10 dikali 40 sama, maaf, 10 ditambah 40 sama dengan 50. Tadi suku keempat kan 40 ya, soal ya. Maaf, suku ketiga kan 40 ya. Ya, suku ketiga adalah 40 ya. Kemudian nilai A adalah 10. Suku ketiga ditambah nilai A hasilnya 50. 50 dikali 1,5 sama dengan 75. Jadi nggak dikali 3. Hah? Jadi nggak dikali 3, enggak. Ya, jadi rumusnya adalah 3 dibagi 2 adalah 1,5. Jadi cuma dibagi 2 ya? Ya. Ya, karena yang ketiga ini adalah S1, S2, S3 dijumlah. Gitu ya. S1 berapa tadi? 10. S2 berapa? 25. S3 berapa? 40. 10 tambah 25 tambah 40 berapa? 75. Akumulasi di total gitu ya. Nah, itu J3 artinya itu. J3 itu. J4 begitu juga. S1 ditambah S2, S1 ditambah S2 ditambah S3 ditambah S4. Apa nilainya? Berarti di 10 ditambah 25 ditambah 40 ditambah 55. Ya enggak? Coba dihitung. 130 enggak hasilnya? Ya. Kalau itu kan kita manual tuh. 10 ditambah 25 ditambah 40 ditambah 55. Betul nggak 130? Masih gampang kita ngitung dengan jari ya. Karena cuma ada 4 suku. Kalau ditanya J200 gimana? Jari kita cuma 10. Gitu kan? Ya, rumus ini. Gitu ya. Berarti kalau J200, 100 dibagi 2. J200 dibagi 2 gitu ya. J200 berapa J200-nya? 200 dibagi 2. 10 ditambah. Nah, kita cari dulu S200-nya. Gitu ya. Kita cari dulu S200-nya. Nah, ini mesti dicari dulu berarti 10-nya kita cari dulu, 25-nya kita cari ya, J3 40-nya kita cari dulu gitu ya. J4 55-nya ini kebetulan soal ya. Kan soal nih. 70 kan soal ya. 10 S1 S2 25 S3 40 S5 ya, S4 gitu ya. 55 S5 70. Nah, ini kan soal semua ya. S6 85. Kita cari dulu kan S6-nya kan. J10 145 kita cari dulu. Ini juga tadi 370 ya. J25 itu 300, S25 itu 370. Kita cari dulu. Baru nanti bisa ditemukan tuh. Ya. Berapa nilainya? 130. J5 ternyata berapa hasilnya? 200. J6 berapa hasilnya? 285. J10 berapa hasilnya? 775. J25 berapa hasilnya? Ya, berapa nih kalau dia 370? Ya. Ini bukan ini tadi salah ya. 380 dikali 12,5. Berapa? 370 dikali 12,5. 4.000
Nah, 4.750 gitu ya. 4.750. Nah, ini ya disebut dengan apa namanya? Total jumlah suku N, akumulasi. Misalkan dicari SN, S10 berarti yang ditanya cuma nilai S10 aja ya. Paham ya? Kalau J10 total S1, S2 ditambah S3 ditambah S4 ditambah S5 sampai ditambah S10 itu namanya J10. Cenderung dia nilainya lebih besar karena dijumlahkan semua dari S1 sampai S10. Oke ya, paham ya? Baik, kita ke slide berikutnya halaman 10. Ini penerapannya dalam ilmu ekonomi. Ya, penerapan daripada deret hitung. Ya, perhatikan contoh soalnya di halaman 10. Penerapan deret hitung dalam ilmu ekonomi dan bisnis sebagai berikut. Contoh, sebuah perusahaan sepatu gemilang memperoleh penerimaan sebesar berapa? 650 juta di tahun keberapa? Tahun kelima. Gitu ya. Nah, tahun ketujuh berapa dapatnya? 850 juta. Tahun kelima 650, tahun ketujuh 850. Dengan data seperti itu, kita ditanya 3 pertanyaan. Pertama, tentukan penerimaan tahun pertama dan tahun ke-10. Dari mana kita tahu nih? Ya, diminta tahun pertamanya berapa? Kita nggak tahu kan? Kemudian diminta nebak juga, ya. Tahun ke-10-nya berapa? Nah, dengan konsep grade itu ini bisa kita cari gitu ya. Bisa kita cari. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua. Pada tahun berapakah penerimaan menjadi 500 juta? Nah, nggak tahu juga kita dari mana kita tahu. Tapi dengan konsep direct hitung, minimal kita bisa tebak, begitu ya. Di tahun sekian itu. Kalau di tahun kelimanya 650 juta, di tahun tujuhnya 850 juta, kira-kira omset 500 juta di tahun kesekian tuh, gitu ya. Bisa ditebak ya. Nah, ini yang terakhir. Tentukan total penerimaan hingga, ya. Perhatikan kata-kata hingga tahun ke-10. Berarti dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 berapa totalnya ini? Itu makna kalimat nomor 3. Pertanyaan nomor 3 itu. Ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, ke-9, ke-10. Berapa total penerimaannya? Paham ya di sini ya? Paham. Baik. Sekarang kita jawab dengan menggunakan konsep deret hitung. Nah, perhatikan di sini S5 adalah suku kelima. Ini tahun kelima ya. Ingat S5 rumusnya apa? A plus 4B. Mudah kan? S5 atau tahun kelima rumusnya adalah A plus 4B. S7 rumusnya apa? A plus, nah ini kok 4B juga. Berarti harusnya berapa nih? Nah, ini harusnya A plus 6. Pas tuh ya. A plus 6. Gitu ya. Tadi kita lihat soal tahun kelima berapa omsetnya? Penerimaannya 650 juta. Tahun ketujuh berapa? 850 juta. Oke, sekarang kita lakukan metode eliminasi. Begitu ya. Artinya ya, suku ke-5 dikurang dengan suku ke-7. Oke ya, kita kurang di sini ya. Baik. Sekarang kita kurang. A dikurang A sama dengan berapa? 0. Itu ya. A dikurang A sama dengan plus 4B dikurang plus 6B. Atau 4 dikurang 6 berapa? 4 dikurang 6 sama dengan min 2B. Ada B-nya di situ ya. Oke. Kemudian 650 juta kurang 850 juta. Ya, sama dengan minus 200 juta. Nah, jadilah sebuah persamaan
Min 2B sama dengan minus 207. Nah, ini kita bisa mutlakkan karena di sebelah kirinya minus, sebelah kanannya minus, sama-sama minus, maka bisa dihilangkan minusnya. Ya, metode konsep kalkulus seperti itu ya. Kalau kanan kirinya sama-sama minus, maka dimutlakkan saja, hilangkan minusnya. Menjadi apa? Menjadi 2B sama dengan 200. Kalau B-nya kita tinggalkan sendiri di sini, maka 2 di sini pindah menjadi pembagi. 200 juta dibagi 2 sama dengan, maka pembedanya adalah 100 juta. Nah, pertama-tama kita cari nilai B-nya dulu. Ya. Nilai pembedanya. Ini selisihnya setiap tahun berapa? Ya. Setiap tahun selisih ternyata adalah 100. Ya. Oke, paham di sini ya? Nilai B udah ketemu. Nilai B adalah 100. Baik, sekarang ya yang ditanya berapakah suku pertama? Kan yang diketahui suku kelima sama suku ketujuh. Tahun kelima sama tahun ketujuh ya. Tahun pertama diketahui nggak? Enggak. Kita cari lagi. Nilai A-nya berapa? Atau S1-nya berapa? Atau suku pertamanya berapa? Atau tahun pertama berapa nilainya? Maka kita carilah di sini ya. Ambil salah satu, boleh S5, boleh S7 gitu ya. Nah, kita ambil di slide ini S5. Kita ambil S5. Baik, kita substitusikan saja nilai B-nya itu ya. Apa itu substitusi? Mengganti atau menyisipkan nilai B. Kan udah ketemu 100 ya. B sama dengan 100. Maka nilai B ini kita masukkan ke sini. Ya, kita masukkan ke 4B. Sudah, kita ganti saja. S5 adalah tadi berapa? Omset tahun kelima adalah 650. A itu yang kita cari ya. Maka A-nya turun ke bawah. 4 adalah rumus ya. S kelima A plus 4B. 100 ini adalah tadi nilai B yang kita cari. Maka kita tinggal hitung 4 dikali 100 sama dengan 400 ya. Di sini 650. Kalau nilai A-nya kita tinggalkan sendiri dan 400 ini pindah, dia menjadi minus ya. Maka A sama dengan 650 dikurang 400 sama dengan berapa? Sama dengan 250. Itulah nilai A. Jadi penerimaan tahun pertama adalah A dalam deret gitu ya. Atau S1 suku pertama. Berapa nilainya? Nilainya adalah 250 juta. Ketemu nih ya. Pertanyaan pertama sudah kejawab. Berapa suku pertamanya? Kemudian nilai B-nya sudah ya. Kalau kita lihat balik soalnya, tentukan penerimaan tahun pertama sudah ketemu ya. Dan tahun ke-10, oh belum kejawab tahun ke-10-nya berarti. Ya. Berapa tahun ke-10? Pertama tadi 250 juta. Ini dia. Kemudian bagaimana tahun ke-10? Kita masih ingat rumusnya. 10 sama dengan A plus 9B. Maka tinggal saja kita tulis A-nya kita ganti dengan 250. Ya, 9-nya adalah rumus. Kemudian B-nya kita ganti 100. Ya sudah. 9 dikali 100 sama dengan 900 juta. Kemudian ditambah 250 juta. Hasilnya 1,15 M. Ya. Tahun ke-10, maka penerimaan perusahaan tersebut mencapai 1,15 miliar. Ya. Kalau penerimaan ke-10. Jadi mudah ya. Jadi pertama-tama cari dulu ya nilai A-nya. Maaf, nilai B-nya. Sudah ketemu nilai B, maka bisa ditemukan nilai A. Kalau A dan B sudah dapat, ayo mau yang sekian kita bisa cari gitu ya. Mau yang ke-10, yang ke-100, yang ke-23, terserah. Kita tantang aja terus semuanya. Kenapa? Karena rumusnya sudah jelas. Mencari nilai ke-10 berarti A plus 9B. Ya, mencari nilai ke-100 berarti A plus 99B. Kan gampang tuh. A-nya sudah dapat, B-nya sudah dapat. Baik, saya rasa itu sudah paham. Sekarang kita jawab pertanyaan nomor 2. Apa nomor 2 pertanyaannya?
pada tahun berapakah penerimaan menjadi 500? Nah, maksudnya ketika penerimaan baru dapat 500, itu tahun keberapa? Kapan terjadinya gitu ya? Kira-kira itu pertanyaannya. Nah, rumus utamanya kita lihat di halaman 12 ya, di slide. SN sama dengan A plus N kurang 1. Yang kita cari apa? Yang kita cari N. Maka di sini N-nya kita tinggalkan nih. Ya, kita tinggal, kita tetap tidak ada ini ya. Tidak ada apa namanya data. SN-nya kita ganti 500. Maksudnya tahun kesekian tuh 500 dapatnya. Tapi N-nya kita belum tahu. A-nya adalah 250, B-nya adalah 100. Berarti 500 sama dengan 250 ditambah N dikurang 1 dikali 100. Ya. Maka kita jumlahkan. Kita jumlahkan. Perhatikan di sini ya. 250-nya turun ke bawah. Nah, N dikali 100 sama dengan 100 N. Gitu ya. N dikali 100 juta, hasilnya sama dengan 100 juta N. Minus 1, kita kali 100 sama dengan minus 100 juta. Gitu ya. Minus 1 dikali 100 juta sama dengan minus 100 juta. Nah, temu. Ya. Kemudian kita turun lagi ke bawah, 500 jutanya turun. Ya. 250 ini sejenis dengan 100 ya. Maka 250 dikurang 100 menjadi berapa? Menjadi 150. Ya. Kemudian 100 N nggak bisa dijumlah ya, maka turun. Di sini 100 N. Ya. Nah, sekarang kita tinggalkan 100 N-nya sendiri di sini. Ya. Sama dengan 100 N gitu ya. 500 menjadi dikurangi oleh 150. 150 pindah ruas menjadi minus. Ya. 500 juta dikurang 150 juta sama dengan berapa? 350. Tuh, 100 N-nya turun. Kalau N-nya kita tinggalkan sendiri, berarti 350 dibagi dengan 100. Berapakah 350 dibagi 100? Hasilnya 3,5. Ya. Jadi N-nya adalah 3,5. Penerimaan akan menjadi 500 juta pada saat apa? Pada saat tahun ketiga setengah. Artinya ya, pada saat tahun yang ketiga setengah, berarti 3 tahun 6 bulan. Betul nggak? 3 tahun 5 bulan atau 3 tahun 6 bulan? 3,5 tahun itu. 3 tahun 6 bulan. Karena kan setengah tahun itu 6 bulan. Ya. Matematikanya 3,5 gitu ya. Kalau diaplikasikan menjadi 3,5 tahun. 3,5 tahun itu ya 3 tahun 6 bulan. Jadi 3 tahun 6 bulan omsetnya 500 juta atau penerimaannya 500 juta. Nah, ini pertanyaan kedua kita jawab. Ternyata kita bisa tebak ya. Kita bisa tebak ternyata itu nanti kalau omset ke 500 itu adalah di tahun ketiga setengah atau di tahun 3 lewat 6 bulan ya. Itu cara mencari pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga, tentukan total penerimaan hingga tahun ke-10. Berarti tahun pertama ditambah tahun kedua ditambah tahun ketiga seterusnya ditambah tahun ke-10 berapa totalnya? Nah, maka kita sudah tahu rumusnya adalah JN ya. JN sama dengan N dibagi 2 dikali A plus SN. N-nya berapa? S-nya 10. Gitu ya. Kita sudah cari SN belum tadi sebelum? Sudah cari SN ya. SN-nya adalah 1,15 miliar tadi kan. Nah, maka masukkan saja ya karena J10 yang dicari, N-nya kita ganti angka 10. 2-nya adalah rumus. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, A-nya udah kita cari tadi ya, nilainya 250 juta. Ditambah 1,15 berarti 1,4 atau 1.400 atau 1.400.000.000 juta. Dikali 7, dikali 5. 5 itu dari mana ya? 10 dibagi 2 ya. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 dikali 1,4 hasilnya tuh 7.
Atau 5 dikali 1.400.000.000 adalah 7 miliar. Nah, kalau kita mau totalin ya, mau kita totalin dari omset tahun pertama sampai omset tahun ke-10 itu adalah sebesar 7 miliar rupiah. Nah, kejawablah pertanyaan nomor 3. Tentukan penerimaan tahun pertama dan tahun ke-10. Tahun pertama adalah 250 juta. Tahun ke-10 adalah 1,1 berapa tadi? Miliar ya, 1,15 miliar. Tahun berapakah? Pada tahun keberapakah penerimaan menjadi 500? Pada tahun ketiga lewat 6 bulan atau 3 tahun setengah. Ya, pertanyaan nomor 2. Tentukan total penerimaan hingga tahun ke-10. Udah. Ya, tadi kita ketemu 7 miliar dengan perhitungan yang seperti kita hitung barusan dengan rumus yang sudah kita ketahui. Seperti itu. Paham sampai di sini? Paham ya? Baik, kita ke slide berikutnya. Ada contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua. Penerapan deret hitung dalam ilmu ekonomi bisnis. Contoh yang kedua, sebuah pabrik soft drink produksi 200 botol. 200.000 botol. Pada tahun keberapa? Tahun ketiga. Karena persaingan keras dan dari minuman merek lain, produksinya turun. Nah, ini ada kata-kata tuh turun. Secara konstan. Konstan tadi turunnya tetap ya. Sehingga tahun ke-7 hanya memproduksi 100.000. Tahun ketiga 200. Tahun ke-7 100. Ini naik atau turun produksinya? Turun. Berarti dia minus ya. Nilai B-nya minus. Nah, berdasarkan data ini ditanya pertama, berapakah penurunan produksi per tahun? Berarti nilai B-nya ini ya. Ditanya berapa nilai B-nya? Pertanyaan kedua, pada tahun berapa pabrik ini tidak produksi lagi? Maksudnya jika 0 gitu ya. Tidak produksi lagi 0. SN sama dengan 0. Ya. Pada tahun keberapa nih? SN sama dengan 0 gitu ya. Tidak produksi lagi. Berapa botol minuman yang dihasilkan selama operasinya? Berarti sejak pertama operasi nilai A ya sampai dengan ya terakhir produksi. Ya, berapa nih? Nanti yang cari adalah JN ya. JN-nya berapa? Oke, kita lihat jawabannya ya di halaman berapa situ? Halaman 15. Nah, ini satu ini langsung kejawab ya. Kita gunakan metode eliminasi lagi. S3 adalah tahun ketiga produksinya adalah 200.000. Rumus S3 masih ingat A plus 2 A plus 2B. Tahun ke-7 S7 ya. Rumusnya adalah seperti kita ketahui A plus 6B. Produksinya berapa? 100.000. Nah, ini kita eliminasikan saja. Ya. A dikurang A sama dengan 0 ya. Nggak usah ditulis berarti ya. 2 ya. 2 dikurang B sama dengan berapa? Maaf, 2B dikurang 6B. Hmm? Min 4. Di sini plus 4 atau min 4? Harusnya minus ya. Min 4. Sekarang 200 dikurang 100. Berarti betul plus ini ya. Menjadi 100. Nah, kalau B-nya kita tinggalkan sendiri, berarti 100 dibagi min 4. Berapa 100 dibagi min 4? Min 20. Berarti berapakah nilai B? Nilai B menjadi minus 25. Plus dibagi min hasilnya min ya. Betul ya? Plus dibagi min hasilnya min. 100 dibagi 4 sama dengan 25. Atau 100.000 dibagi 4 sama dengan 25.000. Ternyata setiap tahun penurunan produksinya 25.000 botol. Ya. Produksi per tahun adalah ya, penurunannya adalah 25.000 botol. Kalimatnya kita lengkapin. Penurunan produksi per tahun adalah 25.000
botol. Jadi setiap tahun itu berkurang 25.000, tahun depan lagi berkurang 25.000 lagi, tahun depan lagi berkurang lagi 25.000 lagi gitu ya. Sampai tahun dia nggak produksi lagi gitu ya. Ketemu tuh nilai B-nya berapa? Minus 25.000. Baik. Sekarang kita lihat karena S3 adalah A plus 2B, maka berapakah ya nilai A-nya? Maka kita ambil salah satu di sini. Boleh ambil S3, boleh ambil S7 ya. Kita substitusikan saja ya nilai B-nya. Di sini yang diambil adalah S3-nya. Kalau B-nya 25 maka A ditambah 2 dikali B. B-nya kan minus 25. Betul ya? Minus 25 dikali 2 sama dengan minus 50 atau 50.000. Tadi ya produksinya 200.000 ya. Kalau A-nya kita tinggalkan sendiri, maka min 50 kalau kita ruas menjadi plus ya. Plus 50 plus 200. Artinya 200.000 ditambah 50.000 sama dengan berapa? 250.000. Artinya produksi tahun pertama adalah 250.000 botol. Ya, produksi tahun pertama adalah 250.000 botol. Apa tuh ya? Nilai B-nya adalah minus 25.000, nilai A-nya adalah 250.000. Atau maknanya penurunan produksi setiap tahunnya adalah 25.000 botol, begitu ya. Produksi di tahun pertama adalah sejumlah 250.000 botol. Sampai sini sudah paham? Oke. Sekarang ditanya ya, perusahaan, pertanyaan berikutnya apa tadi? Pada tahun berapa pabrik ini tidak berproduksi lagi? Berarti ketika SN-nya sama dengan 0. Kita ganti dengan 0 ya SN-nya. A-nya kita ganti berapa? 250. Ya, ini N-nya kita tetap kita biarkan karena nggak ada data. B-nya kita ganti dengan minus 25. Nah, ini kita kalikan saja. N dikali minus ya. N dikali minus 25.000 sama dengan minus 25.000 N ya. N dikali minus 25.000 sama dengan minus 25.000 N. Minus 1 dikali minus 25.000 jadi berapa? Minus kali minus jadi berapa? Jadi plus. Nah, ini di slide apa? Minus atau plus? Min 1 dikali min 25. Kalau di slide. Harusnya plus. Salah tulis ya. Jadi plus berapa? Plus 25.000. Plus 25.000 bertemu dengan plus 250.000. Jadi berapa? 275.000. Jadi bukan 225 ya. Menjadi 275. Oke ya. Baik. 275.000 minus 25.000. Ya. 275.000 minus 25.000 N ya. Kalau N-nya kita tinggalkan sendiri, begitu ya. Kalau N-nya kita tinggalkan sendiri, jadi berapa? Nah, misalkan begini, ya. Ini, nah, ya, saya ingin membuat logika persamaan, ya. Kan ini 0 sama dengan ya 25. 275 ya. 275 min 25 N. Ya, ribunya kita abaikan dulu. Maka kita pindahkan ruas. Yang mau pindah apa? 275 mau pindah boleh. Minus 25 N juga boleh. Misalkan kita mau pindah, yang mau pindah minus 25 N. Berubah pindah menjadi 25 N plus gitu ya. Sama dengan 275. Berarti 25N adalah sama dengan 275. Jadi N sama dengan 275 dibagi 25. Berapa hasilnya? Nah, berarti
Ya 11. Bukan 9 ya. Salah hitung karena salah di min kali min jadi min itu ya. Gara-gara itu jadi 9 itu. Salah hitung ya. Jadi adalah 11 gitu ya. Nah, tahun ke-11 ini sudah apa katanya? Ya. Pada tahun keberapa pabrik ini tidak produksi lagi? Tahun ke-11 sudah nggak ada produksinya. Berarti terakhir produksi tahun berapa? Tahun 10 terakhir produksinya ya. Tahun 10. Oke ya. Nah, baik. Itu menjawab pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan ketiga? Berapa botol minuman yang dihasilkan selama operasinya? Yang dihasilkan selama operasinya adalah 10 tahun ya. Tahun 1 sampai tahun 10. Karena 11-nya udah nggak produksi. Nah, gimana rumusnya? Berarti bukan ini lagi, bukan J8 berarti ya. J10, J10 ya. Kalau J10 berarti cara ngitungnya gimana nih? Ya. J10 sama dengan gitu ya. Berapa? 250.000 ditambah 9 N dikurang 1 ya. Berarti 10 dikurang 1 dikali ya. Dikali minus apa gimana? B tadi minus enggak? Ya, dikali minus 25.000 gitu ya. Minus 25.000 gitu ya. Maka J10 berapa? 250 ya. Apa namanya? Kita lihat di situ. Kita cari S10 dulu ya. 9 ya. 9 dikali berapa? Dikali 25. Tapi minus 25-nya kan? Nah, minus berapa tuh? Minus minus 225. Oke. 250 dikurang 225 jadi berapa? Ya 10 itu. Jadi 20 jadi 25.000 ini. Ya. 25.000 berasa ya. Produksi terakhir itu 25.000. Makanya 11-nya langsung nol kan? Ya kan setiap tahun turunnya konsisten 25.000. Gitu ya. Nah, sekarang ditarik S10-nya udah ketemu tuh. Ya. Maaf, ini S dulu ya. Ini S10-nya udah ketemu. Ya, ini S10-nya sudah ketemu. Berapa S10-nya? S10-nya adalah ya 25.000, bukan ya, bukan JS8 gitu ya. Sekarang totalnya berapa dari tahun pertama sampai tahun ke-10? Berarti J10 10 sama dengan 10 dibagi 2 gitu ya. Sama dengan berapa lagi? Ya, sama dengan ditambah, maaf, dikali dengan A. A-nya berapa tadi? 250 ya, ditambah S10 berapa S10? 25.000 ya. Kita tulis ribu aja. 25.000. 25.000. Ya kan? Nah, hasilnya berapa itu? Ya, hasilnya adalah 55.000. Ya, kita lihat di sini. Jadi J10 ya, J10 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. 250 tambah 25. Betul nggak tuh? 250.000 jadi 275. 275 dibagi maaf, 275 ya dikali 5 ya. Mau dibagi 2 juga boleh, nanti dikali 10. Berapa? Ya 10-nya. 1 juta. Ini ribu ya, biar nggak ini. 1 juta 375
5. Kalau di total-total gitu ya, ya, berarti produksi dari tahun pertama sampai dia terakhir produksi tahun ke-10 itu adalah 1.375 botol. Ya, 1.375 botol. Nah, itu jawabannya. Ya, sehingga apa namanya? Jumlah produksi perusahaan selama dia berdiri. Nah, kalau di slide ini salah hitung ya. Jadi ini salah hitung. Yang betul adalah ini. Ya, yang betul adalah ya. Nah, berapa? 1.350 botol. Bukan 2.700.000 ya. Nah, 1.375. 2.700.000 kalau yang S-nya S8 gitu ya. Dan itu pun salah ya, salah penghitungan. Nah, itulah cara mencari ya apa namanya jumlah produksi yang menurun. Kalau tadi mencari jumlah penerimaan yang naik setiap tahun. Ini mencari jumlah produksi yang menurun setiap tahun. Karena direct hitung itu. Direct itu adalah bertambah dan berkurang. Nanti ada lagi direct ukur. Ya, berkali dan berbagi. Nah, itulah ya apa namanya materi tentang deret hitung ya beserta aplikasinya di matematika ekonomi ya. Jadi dia nanti akan berbentuk sebuah fungsi rumusnya itu ya, sebuah fungsi. Baik ya, itu yang bisa kita apa namanya lakukan pada malam ini ya, pada pertemuan ini, pertemuan tentang deret hitung. Nanti kita akan ya bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas deret ukur ya. Demikian ya semoga bisa dipahami. Apabila ada pertanyaan terkait dengan deret hitung bisa kita komunikasi melalui media yang sudah tersedia, baik itu media e-learning maupun media WhatsApp. Demikian ya saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Billahi bisabil haq waslabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.